This is Ella Remix. Timur ke barat, selatan ke utara, tercecer pulau-pulau, mari goyang jangan kelar. Potong bebek ais, masak tiku, wali nona minta, jangan sampai kali. Bilang-bilang mau goyang sampai, pizza, 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 saya ngedung. Bilang-bilang mau goyang sampai, patah. Sejarah singkatnya, awal mula pada tahun 1992, Bapak Fikri Fahmi di umurnya yang 20 tahun, setelah lulus SMA, ia mencoba terjun dalam dunia bisnis tembakau karena ingin meneruskan bisnis turun-temurun dari orang tuanya. Hingga saat ini, ia tetap konsisten dalam mengembangkan bisnisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adina Raisa Putri, NIM saya 25080574342. Saya merupakan mahasiswi S1 Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya. Jadi di sini saya akan membuat video penugasan ujian tengah semester mata kuliah pengantar bisnis. Dan di sini saya memilih untuk mengobservasi dan mewawancarai ayah saya sendiri, yaitu seorang pengusaha tembakau di Kabupaten Pamekasan, Madura, Provinsi Jawa Timur, yang dimana memasukkan hasil tembakau ke pabrik rokok Cengkirmas yang ada di Sidoarjo. Melalui video ini, saya ingin melihat bagaimana teori-teori bisnis yang telah saya pelajari itu dapat diterapkan dalam dunia usaha nyata. Baik, di sini saya bersama narasumber kita hari ini. Mungkin Bapak bisa perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Fikri Fahmi. Usaha saya di bidang tembakau di wilayah Madura. Mungkin Bapak bisa menceritakan sedikit bagaimana sih awal mula usaha ini bisa dibangun sampai sekarang? Awal mulanya saya itu pertama saya turun terjun ke lapangan, ke petani, gimana proses tembakau. Habis itu saya ambil ilmunya dan juga saya terus usaha untuk jadi pedagang istilahnya pedagang besar gimana gitu. Sekarang ada berapa banyak petani yang sudah bekerja sama dengan Bapak? Istilahnya bukan petani ke Bantul, istilahnya supplier. Nah, supplier itu saya mempunyai 20 supplier itu nyetor ke saya gitu. Jadi variasi masalah harga menurut tembakonya, kualitas tembakau, jadi harga nggak sama. Visi Bapak untuk kedepannya bagaimana untuk usaha yang Bapak bangun sekarang? Ya visinya yaitu saya kan istilahnya pemain tembakau dan juga saya diberi kepercayaan oleh pabrikan untuk membeli tembakau tiap tahun. Untuk sekarang di dalam era globalisasi ini, bisnis tembakau kan juga ikut terdampak perubahan pasar dan juga regulasi ya. Namun di sini saya ingin bertanya, apakah ada perubahan strategi Bapak dalam beberapa tahun akhir ini agar usaha yang Bapak bangun itu tetap baik? Kalau masalah strategi itu ya tiap tahun itu memang berbeda. Kadang-kadang dari faktor cuaca itu mempengaruhi juga, karena cuaca itu mempengaruhi kualitas tembakau. Kalau sering kena hujan itu jelek, jadi tidak bisa. Jadi harus istilahnya kemarau panjang itu kualitas bagus. Untuk bentuk kepemilikan bisnisnya sendiri, Bapak ini berarti usahanya ini bentuknya
perseorangan apa bagaimana? Saya bisnis saya itu perorangan. Jadi punya saya usaha saya sendiri. Untuk ini Pak, apa sih yang memotivasi Bapak untuk mau memulai usaha ini? Motivasi, maksudnya motivasi gimana? Oke, jadi kenapa sih Bapak itu mau untuk membuat untuk terjun ke bisnis tembakau ini? Ya, Apa itu. sih yang memotivasi Bapak? Karena saya motivasi saya itu karena dari awal dari orang tua saya. Jadi yaitu bisnis saya di sana, saya cuma tinggal terusin aja. Oh. Itu. Lalu untuk proses manajemennya sendiri, di sini dalam sehari-harinya bagaimana Bapak itu dapat mengatur pekerjaan karyawan? Ya karyawan itu kan kayak saya itu ada hariannya. Itu hariannya itu kalau di tempat saya tiap hari itu 50.000 per orang untuk karyawan. Istilahnya buat uang makan itu. Jadi nanti habis itu kalau sudah pembelian sudah tutup itu ada pembelian lain, istilahnya bonus untuk karyawan saya. Ya, Untuk sebelum Bapak mengirimkan tembakau ke pabrik ini, apa ada tahapan tertentu sebelum Bapak mengirimkan? saya sebelum mengirimkan itu saya harus mengajukan sampel ke pabrikan, kualitas mana yang akan mau dipilih, mau diambil gitu. Jadi pabrikan kalaunya yang dipilih ini A misalnya seperti ini kualitasnya, kalau yang B seperti ini jangan diambil, yaitu saya harus ikuti pabrikan kemauannya. Misalnya A yang mau, ya itu aja yang diambil. Lalu untuk tata kelolanya ini Bapak, bagaimana hubungan Bapak dengan para petani dan juga para pekerja Bapak sendiri? Ya hubungannya ya saya kan sama petani itu saya kan butuh, jadi istilahnya butuh petani untuk saya beli tembakau itu. Ya hubungannya ya kayak apa ya, kayak istilahnya ya sama membutuhkan begitu. Iya, saya membutuhkan. Jadi kalau petani itu rugi saya juga kasihan gitu. Baik, mungkin segitu aja Bapak wawancara yang saya adukan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Bapak karena telah memberikan saya kesempatan untuk bisa mewawancarai Bapak. Mohon maaf apabila ada pertanyaan yang kurang mengenakan atau juga ada perkataan yang salah, saya mohon maaf sebelumnya kepada Bapak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena Bapak telah mau menjadi narasumber saya hari ini. Iya, sama-sama. Terima kasih juga. Akhir dari video ini, saya ingin berterima kasih kepada ayah saya dan juga para petani yang telah membantu dalam proses pembuatan video ini. Semoga video ini bisa memberikan gambaran nyata kepada teman-teman semuanya tentang penerapan teori bisnis dalam kehidupan sehari-hari. Apabila ada perkataan yang tidak mengenakan, saya memohon maaf. Saya akhiri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.